Kini cerita pun berlanjut. Lantas di sini kita diperlihatkan di sana ada Zhang Weiyu, Lu Su dan orang-orang yang menjadi tawanan. Seketika itu Xiaoyu mengatakan sesuatu. "Hai Lu Su, cus," sambil merilis sesuatu. Ternyata ia memberikan tempat duduk untuk Lu Su. "Lu Su, duduklah di sini," ucap Xiaoyu. Lantas Lu Su duduk dan mengatakan kepada Zhang Weiyu, "Hei Zhang Tua, saya hanya lupa bertanya, kemana Anda berencana pergi sekarang dalam kekacauan perang?" ucap Lu Su kepada Zhang Weiyu. Zhang Weiyu pun terlihat murung sambil makan roti isi coklat. "Ya, berbahaya di mana-mana. Tidak ada yang bisa kami lakukan. Kami berencana untuk pergi ke utara dan berlindung di Nandu," ucap Zhang Weiyu kepada Lu Su. Lu Su lantas berpikir, orang tua ini masih tidak bisa mengatakan yang sebenarnya. Ansan lebih dari 12.000 mil jauhnya dari selatan dan sekelompok orang bisa berjalan melewatinya dan mereka akan menjadi neraka jika mereka tidak mati di tengah jalan. Itu maksudnya perjalanannya sangat jauh dan melelahkan. Bisa saja mereka akan mati jika melewati tempat itu. Apakah itu? Ngomong-ngomong, kalian dari luar, apa kalian tahu bagaimana situasi pertempuran saat ini? Ucap Lu Su. Zhang Weiyu pun menimpali, sejauh yang saya tahu, sekarang Nangeng, Yunan, dan Guang sedang berada di suatu tempat dan tentara bulu hitam mendekati Liang Pas, siap untuk menyerang, ucap Zhang Weiyu. Liang Pas adalah rute lalu lintas utama untuk memasuki kedalaman Nanzhou dari timur dan tentaranya sudah lengkap, jadi seharusnya tidak mudah untuk dikalahkan oleh tentara bulu hitam. Terlihat tentara yang sudah memakai baju zirah dan disertai dengan tombak yang sangat besar. Namun jika tentara bulu hitam ingin sepenuhnya menyerang Nanzhou, mungkin ada rute lain yang mungkin saja dipilih. Apa? Lu Su pun kebingungan, tidak tahu rute. Lantas Zhang Weiyu memberikan rute. Jika Anda ingin pergi ke Guanglou dan Nangeng di Yunan, ini ada rute ke utara. Jika Anda ingin pergi jauh ke utara dari sini, Anda harus melewati WB Pass. Terlihat di situ Zhang Weiyu menggambar rute yang ada di Nangeng, Angsan, dan seterusnya. WB Pass seperti gerbang yang menjepit Blackfather Army and Liang Pass yang berdekatan. Mungkinkah kedua pas ini dibangun khusus oleh Nangzhou untuk mencegah invasi di Liangzhou? Lu Su pun mengatakan. Lantas di sini terlihat Zhang Weiyu memikirkan dan berkata, penglihatan yang baik adalah persis seperti itu. Lu Su pun berkata, apakah Anda pikir tentara bulu hitam akan pergi ke timur ke Liang atau ke utara ke WB Pass? Ucap Lu Su bertanya kepada Zhang Weiyu. Tentara bulu hitam telah berkultivasi dan beristirahat selama 3 tahun. Saya menduga bahwa sangat mungkin bahwa mereka akan berpisah dan menerobos pada saat yang sama. Wah, sombong sekali. Apakah kita akan terlibat di sini? Pikir Lu Su. Sekarang mungkin mereka sibuk menyerang kota.
Kekuatan kecil Anda dan bersembunyi di pegunungan ini tidak mungkin akan dilihat oleh mereka, dan mungkin mereka tidak akan peduli kepada Anda. Ucap Zhang Weiyu, seperti itulah kira-kira. Lusu pun sedikit bingung dan terlihat agak marah. Di sana Zhang Weiyu terlihat rada imut. Tapi itu kata-katamu. Bagaimanapun jangan pergi keluar untuk mati atau mengganggu mereka, ucap Zhang Weiyu berkata kepada Lusu. Apa? Apa maksudmu? Beritahu aku, Zhang Weiyu. Lupakan saja, aku tidak peduli denganmu, ucap Lusu. Pokoknya selama ada kedamaian di sini, sambil memikirkan sesuatu, Zhang Weiyu pun berucap, Anda juga satu sisi sekarang dan Anda tidak tahu apa yang harus Anda lakukan dengan orang-orang Anda, yakni tentara Wu Wei dan semua orang yang ada di sini. Ya, tentu saja saya punya ide, ucap Lusu. Meyakinkan Zhang Weiyu, bicaralah, apa itu? Terlihat di situ Lusu memegang uang. Ketika perang berakhir, saya akan membiarkan mereka semua menghasilkan sabun. Untuk saya, pada saat itu pasukan semua akan menghasilkan sabun dan itu akan mendapatkan uang yang banyak. Lusu pun membayangkan jika ia akan mendapatkan uang yang banyak ketika mereka membuat sabun untuk Lusu. Hei, jangan engkau pikirkan sabun saja. Sekarang tentara bulu hitam menyerang. Ini adalah awal dari masa-masa sulit. Seluruh pasukan Nanzhao harus dirombak. Anda tidak ingin melihat 1000 bisnis besar, tetapi Anda ingin menjual sabun. Ucap Zhang Weiyu sambil marah. Emosi negatif keluar dari Zhang Weiyu. Plus 666. Tunggu, apa yang kamu bilang sabun? Apakah engkau membuat sabun? Sabun adalah sesuatu yang kamu buat, bukankah kamu mengatakan itu adalah desa Xinlong? Lusu pun menjawab, ya Panglima Tentara Wu Wei adalah pekerjaan paruh waktu. Dan pekerjaan utama saya masih Raja Gunung di desa Xinlong. Zhang Weiyu pun kaget. Apa? Apakah para bandit dan komandan tentara setempat adalah orang yang sama? Pikir Zhang Weiyu melihat Lusu. Nah, itu satu-satunya cara untuk menghormati raja, dewa tua, dengan menggunakan sabun dan Yisan harus sepribadi mungkin. Lantas Lusu mengatakan, ya saya membuat semuanya untuk dijual. Apa yang kamu bilang? Aku akan membunuhmu, reputasi Raja Dewa Tua yang kotor. Terlihat di sana Lusu kaget. Soalnya Zhang Weiyu hendak menyerang Lusu dengan kertas. Ya, Zhang Weiyu, jangan. Tenanglah kau, tenang. Kau tidak akan bisa mengalahkannya, ucap mereka. Apa? Jika saya tahu Anda memiliki penghasilan ini sebelumnya, mungkin tanah saya akan saya berikan untuk Anda untuk memulai membuat sabun yang banyak dan mungkin saya juga akan mendapatkan sepotong kue, ucap Zhang Weiyu. Terlihat di sana Lusu dan Xiaoyu bersemangat karena sudah mempengaruhi Zhang Weiyu. Kemudian saya tidak sengaja untuk membuatnya demi keluarga Xiao. Yeay, nilai emosi negatif pun muncul dari Zhang Weiyu plus 481. Tapi Zhang ini, para pekerja keluarga bahkan lebih berjenggot ketika mereka berada di kota. Jika mereka dibiarkan berkeliaran, mereka akan pergi ke suatu hari nanti, pikir Lusu melihat Zhang Weiyu yang berjenggot. Dan jika saya tidak salah,
Orang-orang ini mungkin Yulong Banzi. Yang asli mungkin mereka dapat membantu saya berlatih tentara Wu Wei dan meringankan kebutuhan mendesak saya. Lantas terlihat bayangan Zhang Weiyu. Cepat dan ikuti saya. Demi menyelamatkan hidup saya akan memimpin Anda untuk mengikuti perang ini. Lu Su pun berpikir. Aku berkata, Lu Zong, mengapa kamu tidak pergi ke Nandu dan tinggal di sini bersamaku? Ucap Lu Su kepada Zhang Weiyu. Zhang Weiyu pun menoleh melihat Lu Su dan berpikir sesuatu. Saya takut kami juga memutuskan untuk melanjutkan ke utara jika ingin memperoleh sesuatu yang aman, ucap Zhang Weiyu. Lantas terlihat di sana Lu Su melirik kepada Li dan terlihat percikan-percikan setrum. Penerimaan sinyal pun diterima. Lantas Li Hitam pun merebut roti yang dimakan oleh Zhang Weiyu. Ingin makan roti meski tidak menyetujui permintaan raja, sahut roti tersebut. Bukankah aku hanya punya satu gigitan lagi, ucap Zhang Weiyu. Hei, tenang, masih banyak lagi. Hei Li. Lu Su pun memukul Li. Kembalikan roti kukus kepadanya. Siapa yang membiarkannya? Apakah Anda benar-benar ingin merampok? Ucap Lu Su sambil kelihatan marah. Tapi bukankah Anda yang menyuruh saya? Ucap Li. Xiao Yu pun menimpali. Saya dapat berpikir bahwa saya tahu mengapa Li dulu tidak populer dengan sebuah kata. Hahaha. Emosi negatif pun keluar dari Lu Su. Jika Anda tidak berjanji untuk tinggal, Anda bahkan tidak akan memberi saya seteguk roti kukus, ucap Zhang Weiyu. Anak laki-laki yang begitu sederhana, bagaimana dia menjadi seperti ini dalam sekejap mata? Sambil ketakutan melihat Lu Su menghajar Li. Lantas ia mendekati Zhang Weiyu. Zhang Tua, apakah Anda tahu apa yang ingin saya lakukan sekarang? Ucap Lu Su. Apa yang ingin kamu lakukan, Lu Su? Saya ingin menjadi penanam dan menanam beberapa angka di hati Anda. Saya tidak akan mengatakan apa-apa lagi. Apakah anak laki-laki sederhana yang Anda sebutkan pernah ada? Ucap Lu Su. Sepertinya ia memikirkan uang. Melihat Zhang Weiyu. Pikirkan lagi jika Anda bersedia tinggal di sini untuk membantu saya berlatih. Bagaimana dengan 2.000 uang yang mungkin bisa Anda dapatkan per orang tiap bulan? Apa? 2.000? Zhang Weiyu dan teman-temannya kaget. Banyak sekali. Itu, ucap mereka. Tunggu, ucap Lu Su. Setelah saya berpikir, saya berpikir dengan hati-hati. Pikiran tentang itu bagaimana dengan 1.000 saja? Ucap Lu Su. Meskipun saya menghasilkan banyak uang dengan menjual sabun, saya tidak dapat menahan diri untuk menghabiskannya begitu saja, ucap Lu Su. Lantas Zhang Weiyu menimpali, anak muda Anda benar-benar seperti popok. Apa? Popok? Bagaimana ini bisa dikatakan oleh Zhang Weiyu, ucap Lu Su. Lihat dirimu sendiri. Saya pikir saya cukup dermawan, Pak Tua, ucap Lu Su. Di sana Xiao Yu pun tertawa terbahak-bahak. Dan film pun berakhir.